Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Kapulati dari Prodi Sistem Informasi NIM 510-25007. Kali ini saya akan membawakan materi tentang statistika dasar. Baik, di materi kali ini saya akan membawakan statistika dasar tentang mean, median, dan modus. Nah, motivasi hari ini adalah mengungkap fakta dengan statistika. Hari ini kita akan mempelajari 3. Yang pertama, pengertian statistika dan data. Yang kedua, membedakan jenis-jenis data. Dan yang terakhir, menjelaskan konsep mengenai mean, median, dan modus. Nah, ayo kita mulai. Apa sih itu data? Nah, data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Nah, sedangkan statistika itu adalah ilmu tentang bagaimana mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Selanjutnya, jenis-jenis data. Nah, untuk jenis-jenis data ini terbagi dua ya. Berdasarkan sifatnya yang pertama dan yang kedua berdasarkan pengelompokan. Nah, berdasarkan pengelompokan ini terbagi dua. Datanya itu kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Sedangkan data kuantitatif merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Nah, selanjutnya ini berdasarkan pengelompokan itu juga terbagi dua. Datanya itu data tunggal dan data berkelompok. Nah, data tunggal itu adalah jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan atau belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Sedangkan data berkelompok yaitu data yang diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Nah, selanjutnya untuk penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, tabel, dan sebagainya. Nah, untuk ukuran pemusatan data ini adalah suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, ini terbagi tiga. Yang pertama, mean, median, ataupun modus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mean-nya dulu. Nah, mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Nah, untuk rumusnya itu X sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn per N. Nah, yang dimana itu X sama dengan min. Dan Xn-nya itu data ke N. N-nya itu banyaknya data. Nah, selanjutnya adalah median. Median ini adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya, median ini terbagi dua ya. Ada data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, jika banyaknya data ganjil, maka data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data N tambah 1 per 2. Sedangkan data genap, itu banyaknya data, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua data, yaitu N per 2 dan N tambah 2. Selanjutnya itu modus. Nah, ini modus adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Nah, modus ini kata lain merupakan yang paling sering muncul. Nah, modus juga ini terbagi dua ya. Ini modus data yang tidak memiliki modus dan data yang memiliki banyak modus. Nah, untuk data yang tidak memiliki modus adalah sekumpulan data, seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama. Maka data tersebut tidak memiliki modus. Nah, untuk data yang memiliki banyak modus
Jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensinya terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Jadi, modusnya ini tidak tunggal. Nah, mari kita berlatih, guys, teman-teman. Untuk pengumpulan datanya ini, dari beberapa survei, saya sudah melakukan beberapa survei. Hasil surveinya itu, untuk beberapa table di sini, 4 orang karyawan terlama di Forex Cafe. Jabatannya itu barista, jenis kelaminnya itu laki-laki, usianya itu rata-rata 25 dan 35. Untuk lama bekerjanya itu 2 sampai 5 tahun. Nah, yang saya survei ini cuma 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, setelah saya hitung hasil min, modus, dan mediannya, saya mendapatkan hasil di data usia dan data lama bekerja seorang karyawan di Forex Cafe. Nah, untuk data usianya saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk minnya, X sama dengan 25 tambah 25 tambah 35 tambah 35 per 4. Yang dimana 25 tambah 25 ini adalah data usia rata-rata. Per 4 ini adalah banyaknya data. Nah, X sama dengan 120 per 4. Hasilnya itu adalah 30. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan median. Yang dimana median ini adalah sekumpulan data yang harus diurutkan terlebih dahulu. Yang sini 25, 25, 35, 35 sama dengan 25 tambah 35 per 2. Per 2 ini adalah banyaknya data. Dan data ini adalah yang saya dapat data ganjil ya. Dan ini hasilnya adalah 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan modus. Nah, modus ini 25 tambah 3 dan 35. Nah, ini 25 dan 35 adalah nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya, data lama bekerja. Sama ya, seperti slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, data lama bekerja seorang karyawan di Forex Cafe ini, untuk minnya, X sama dengan 2 tambah 2 tambah 5 tambah 5 per 4. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, 2 tambah 2 tambah 5 tambah 5 ini adalah data lama bekerja seorang karyawan di Forex Cafe. Sedangkan per 4-nya ini adalah banyaknya data. Nah, untuk hasilnya itu adalah 3,5 ya. Nah, selanjutnya untuk median. Nah, median ini saya mendapatkan data yang ganjil ya. Mediannya itu 2, 2, 5, 5. Jadi, 2 tambah 5 per 2. Dan hasilnya itu 3,5. Selanjutnya modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk 2 dan 5 ini adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nah, kesimpulan pada video saya kali ini adalah berdasarkan hasil perhitungan rata-rata usia adalah 30 tahun. Nah, usia 25 tahun dan 35 tahun memiliki frekuensi yang sama, sehingga keduanya merupakan modus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karyawan lama yang bekerja di Forex Cafe memiliki usia yang relatif muda dan telah bekerja dalam rentang waktu yang cukup lama. Terima kasih. I used to think that I